Jamaah sidang solat Jumat, sekeyakinan seakidah isi surga yang kami muliakan. Marilah di awal perjumpaan kita pada siang yang berbahagia ini, kita haturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Ilahi Rabbi, yang telah menciptakan kita sebagai manusia pada proporsi yang paling awal dalam kehidupan, diberikan akal dan dibebankan kepada kita hawa nafsu, sehingga manusia tersebut dengan akal mereka akan mampu mengimplementasikan akhlak dalam kehidupannya. Dengan nafsu pula lah mereka akan dijebak dan diantarkan ke muara lembah kehitaman. Selawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang dipilih oleh Allah Ta'ala, dijadikan sebagai penutup segala nabi-nabi dan rasul. La nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelahnya, yaitu Nabi Muhammad, nabi saya, nabi anda dan nabi kita semua. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, dengan berkatnya para alim ulama gure-gure gedanyo, sehingga gadahlah keawaman terhadap pribadi kita masing-masing. Walaupun uronyo gedanyo sedih dan pilu, sidro dua bahkan lebih truk mepluh-pluh dro ka alim ulama karismatik di Aceh, kamulai gecabut sidro oleh Allah Ta'ala untuk kembali ke hadiratnya. Yang terakhir yang katanya dengar badum bulan yang kau liket, yang mulia Allah yarham Abu Tumin di Belang Beladih, semoga dalam lakeba Allah bandum ulama bergebi berkat oleh Allah, dan bila sudah kembali ke hadiratnya akan ditempatkan di sisinya Allah dalam syurga. Jamaah sidang pendengar isi khutbah sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, mari saban salih dan nyata melaki ba Allah, ya Rab, kamu musapat ba orang yang berbahagianya di bawah masjid Baitul Karimnya, dan musapat kamu kelak di yaumil qiyamah dalam syurga drone bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Syi'lun jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, kalau kita menganalisa menyegetanya takalan orang Syi'lun, rata-rata orang sabi pegah cinta draw ke Nabi, pegah draw cinta ke Nabi, pegah draw sayang ke Nabi, pegah draw umat ke Nabi, pegah draw bahawa pengikut setianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam kalangan masyarakat, baik di masjid, di musalla ataupun di menasah, dimanapun mereka berada dalam sepak terjangnya. Kalau ada orang yang bertanya, tengku na sayang rawana ke Nabi, na jawaban yang diutarakan oleh masyarakat tersebut, baik itu pemuda, orang Syekh, orang tua, yang dara, ibu-ibu, umi, anak mit, bahkan ummi sekalian, mereka kalau ditanyakan wabil khusus di Aceh menyatakan yang tengku na sayang ke Nabi, sayang jawaban yang mereka keluarkan, na cinta ke Nabi, cinta mereka menjawab dengan kalimat tersebut. Namun dalam praktek jih urang Syi'lun menyatakan kondisi zaman jino, menyatakan kondisi tingkah laku masyarakat dan pemuda-pemuda yang berada di tempat kami, di tempat Drawana, di tempat katanya Bandung di Aceh, seolah-olah mereka paradok antara kalimatnya yang mendeklarasi dirinya sebagai umat yang sayang ke Nabi, tapi dalam prakteknya mereka memusuhi Nabi. Bak lidah kepegah lon cinta ke Nabi, menyana orang yang larang mulut kuru orang nyan bengek, menyana orang yang hantem kanduri watai kepedu mulut kurung hantem kanduri nyan bengek. Tetapi dalam praktek sehari-hari yang dilakonkan, yang dipraktekkan watai beh bulan mulut, hana membacut pi mencerminkan rasa cinta kepada Nabi. Kiban yang gekun sayang, kiban yang gekun cinta, kiban yang gekun sesipu jangga hati, menyaligetanya wana rasa sayang sesungguhnya kepada Nabi,
Ataupun kita umpamakan menyena sidra orang yang sayang dan cinta kepada kekasihnya, promo katakan, mereka pasti akan berkorban apapun yang mereka miliki untuk memberi kesenangan terhadap pasangannya. Napeng hana takira puna belanja tapu cula calo tapu laping kui lamblang tajak kedeh unuhun dari kulit warna putih hitam tubuh katanya minta rezeki, tujuannya untuk tak senang perumoh yang kita cintai. Kita tidak memikirkan kepentingan pribadi kita, asalkan mereka bisa tertawa di rumahnya. Teh pegah abi abang ayah yah tigam nyo nejak kerja itu nyo perlepeng lam bulan nyo 4 juta 5 juta 10 juta aci ni minta kerja luar biasa. Yang sabe kalimat itu yang akan terngiang dalam kepala kita, sabe-sabe kalimat yang akan terbayang, sungguh kerja banting tulang roro, tidak memikirkan waktu, bahkan makan kita lupa. Kenapa? Demi tak pepunuh dan tajuk hak kepada perumoh yang kita cintai. Manuronyo tak pegah sabe sayang ke Nabi, long pegah sayang ke Nabi, draw dan pegah sayang ke Nabi. Gedanya bandum sabe tak pegah ba urang. Saya adalah umat yang sangat cinta kepada Nabi. Tapi dalam prakteknya akhlak Nabi hantom tertiru. Watena orang cerita tentang kebaikan Nabi Muhammad, dinarasikan dengan kalimat yang indah. Nabi Muhammad adalah sosok manusia yang sederhana. Beliau menginvestasikan semua hartanya di jalan Allah. Itanya create Abu Dok juga. Olehnya Nabi Muhammad merupakan pribadi yang baik, tidak hanya dengan kawannya, dengan lawan Nabi Muhammad luar biasa akhlaknya. Merempok orang rudah babah tu le. Waktu subuh, waktu bengo, Nabi kebudah berangkat jamaah masjid. Tabi-tabi terus buat simpang jalan ni rudah babah tu le. Yang namanya Nabi Muhammad mempraktekkan akhlak dalam kehidupannya. Sabah wate orang siklun sakit, orang rudah babah bunuh. Kalan le Nabi hanale, getanya yang ba orang yang na di sekeliling. Hoka orang yang sering rudah babah atalun. Oh Rasulullah, dia sudah sakit. Gebedah le ke ibadah Nabi gua dari masjid. Gepegah bak promoh ne, sediakan bekal. Kepua ya Rasulullah, kita akan ziarah ke tempat orang sakit. Gebedah Nabi dengan penuh kelapangan, kan gemita lemboi baurang, tapi kejak gemai bekai, getotok pintu gebi salim, gekalan kata kafe kuris bunau, gejuk makanan dengan penuh kelembutan gesuguhkan. Gebuka mata kafir kuris tersebut dan melihat di depan matanya Muhammad yang duduk dengan senyumannya. Doa berbagah pulih, gekun li kafenyan, gata hai Muhammad kurudah ibabah tip bengoh. Engkau saya ludahi setiap paginya, keperjuan supaya gata tapiuh temi ajaran Islam. Tapi hari ini uronyo golom terus sahabat lung yang lain yang tahu, yang kerap untuk dijak jenguk lun sakit gata awai truk Muhammad. Maka hana lun fikir panjang le Muhammad putamong lung dalam agama gata, sehingga terwujudlah pada waktu itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa yang masuk Islam? Orang-orang yang lawan Nabi masuk Islam karena akhlak Nabi. Legetanya orangnya orang siklun, lidah kun sayang ke Nabi, tapi sabu-sabu makin marak di Aceh. Lidah kun sayang ke Nabi, prostitusi luar biasa, pornografi luar biasa. Anak-anak getanya yang dimulai pakai gadget, yang dipakai HP Android, mereka sering menyendiri. Apa yang mereka lakukan? Di searching hal-hal yang tidak sesuai dengan SOP syariat Islam. Kalian video-video telanjang. Dihabiskan waktunya di meja perjudian. Tahun 2018 kasus perjudian mencapai 90%, bahkan termasuk di tempat getanya di Aceh. Bak lidah sayang ke Nabi, dalam praktek kita merupakan orang yang musuh dengan Nabi. Ini yang perlu kita ingat hamba Allah. Padum bulan yang kali ikut, nah kejadian itu me anak-anak darah bangsa Aceh. Pesta pora tengah malam dan terdapat minuman keras. Sepawana
generasi bangsa Aceh, gepelahir di Aceh, yang mana endatu katanya adalah marwah para syuhada, para alim ulama. Islam datang ke Aceh sebelum Indonesia itu ada pada abad ke-7 Hijriah. Bakton tujur tu lapar tu Islam kawai tro Aceh tedang saboh kerajaan Samudra Pasai yang mana mempraktekkan syariat Islam lagi gepernah oleh Nabi Jamun. Belum ada Indonesia pada waktu itu, sehingga dilakap Acehnya dengan Seramo Mekah. Tapi hari ini dekadensi moral, degradasi akhlak, pendangkalan akidah sangat merebak, termasuk di tempat katanya orang Silon. Kenapa ini bisa terjadi? Karena minimnya pengetahuan akhlak. Solusi ji orang Silon petau anak balai berat. Juk anak bak tempat ilmu agama. Oh tengku anak lon ni jai kula bak mai kula hansip pendidikan karakter. Bak mai kula hansip pendidikan akhlak, karena mereka akan mencari ilmu umum untuk menjaga kelestarian kehidupan di dunia. Patah sit wate malam rabe anak, wate malam jaga anak. Bek berangkat irmoh tapi hana truk ubalai bet. Karena ideh di balai lah, di dayah lah, di pesantren lah, di majlis taklim yang ada di masjid lah, mereka akan dikenalkan dengan akhlak-akhlak yang pernah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad dalam kehidupannya. Orangnya tanya menyata fikir logika orang Silon. Rata orang menyata tanya tengku kiban cara sembahyang, pasti juga jawab karena menyangkut dengan hukum fikih. Menyangkut dengan hukum fikih tanya UBB pah kerau tentang jut jawab. Tapi cukup dit urang-urangnya waktu tanya kiban tengku makanan nate tanya, kiban tengku akhlak yang jerok yang harus tak ikuti Nabi. Etna kan pribadi kita tadi dek untuk ruh tu, untuk penghayatan, untuk pendidikan akhlak, untuk ilmu tasawuf. Bahkan kamu kadangkala belum mampu menjawabnya. Padahal Al-Quran berbicara. Wategukun le Siti Aisyah dalam sebuah hadisnya, kana khuluquhul Quran, akhlak Nabi adalah cerminan Al-Quran. Bahkan Abu A'la Al-Maududi nekun Rasul is the walking Quran. Nabi Muhammad tak ubahnya seperti Al-Quran yang berjalan. Kenapa? Tindak, sikap, karakter, akhlak, semuanya beliau dapatkan dari Al-Quran, dan Nabi merupakan cerminan daripada Al-Quran. Apa yang perlu dapat harun Silon? Al-Quran yang berbicara tentang akhlak cukup luas, cukup baik karakter daripada Nabi-Nabi yang disebutkan dalam Al-Quran. Tapi hari ini kita sudah mulai melupakan, seolah-olah cerita Nabi watai baca alam bulan Maulid kisas, watai ceramah li tengku menyangkut dengan riwayat sejarah kehidupan Nabi, itu merupakan dongeng belaka, merupakan dongeng dagelan, merupakan dongeng yang hana perlu kita ikut. Laginya ke pemikiran-pemikiran kita yang na di Aceh, khususnya orang Silon, bahkan di Nusantara. Maka wajar makin urau maksudnya akan jid kesabuh budaya dan tradisi dalam kehidupan kita. Pakon karena Nabi kamulai jio suara-suara, cerita-cerita terhadap perjuangan Nabi Muhammad kamulai bacut-bacut gadah dalam kehidupan anak bangsanya, sehingga mereka menganggap Nabi Muhammad itu tak ubahnya seperti cerita yang terdapat dalam manuskrip. Orangnya suah kembangkan kembali urus Silon. Wah dari sini tengku kamu hanjit baca kitab Arab untuk mempegah terhadap sejarah Nabi Muhammad, cukup lekah buku-buku kitab-kitab yang diterjemahkan oleh para urung-urung malim supaya ditinggalkan katanya sirah nabawiyah bahasa Indonesia, tapi uronyo yang di rumah katanya adalah buku-buku yang hana makna, yang tidak dijelaskan terhadap pribadi dan akhlak Nabi Muhammad. Hana pernah Nabi bungeh, hana pernah Nabi bruk ngengop. Nabi Muhammad selalu membalas kejahatan yang dilakukan oleh musuhnya dengan kebaikan. Jangankan beliau, tingat lun urung Silon dalam sabuh cerita yang pernah lun tuan baca. Sayyidina Ali gemu perang watenya. Watai gemu perang Sayyidina Ali, beliau memiliki pedang Zulfaqar, pedang yang paling god, yang paling tenar, dan kita ketahui bersama. Pedang Zulfaqar gemat le Sayyidina Ali, genek cang musuh. Tiba-tiba berhadapan dengan siro jenderal kalau istilah kita, musuh paling hayu. Gelawan le Sayyidina Ali karap talo musumpom musuh hulikut watenyan irudah ibabah ada muka Sayyidina Ali le musuh tersebut, gecok pedang le Sayyidina Ali gebah
Gecok pedung gudi itanyang le musuh ya Ali. Hampir 2 jam lebih kita berkelahi. Tapi nyolun ka tinggai tapoh liga ta tinggai takoh taku saya kamati. Tapi pakan pedung taboh Saidina Ali. Padakan pedung tati wahai Ali. Dijawab oleh Saidina Ali. Bunau alun mula ngan gata. Bunau alun lawan gata. Yang lam atelun karena Allah, karena Allah, karena Allah. Perang fi sabilillah. Long putun agama. Tiba-tiba drone nerudah hati muka lung. Mubalik rasa lillah menjadi rasa dendam. Long cok pedung long boh. Bacut tagai terserih hati gepoh urang yang mananya perintah Allah untuk lawan kafir, tapi karena terserih hati kenli karena Allah gecok pedung gebo. Itulah akhlak para sahabatnya. Umar bin Khattab gesuk baje bekah ijak sidra urang inang ikun iproteh. Hana betul gubernur, khalifah, presiden, hana betul bibit, hana betul kujut, anak long du hana pui pajo hirmo long sidro inang bale. Padahal gekun di ke Umar bin Khattab baje gap jan lusu, bahkan mengharamkan harta negara dimakan oleh anaknya. Sehingga gecok makanan ngan kuk draw gebut geme ba rumah urang tuha urang inang bale buno gekuk kodrong seraya gedoa ya Allah napa ampun dosa lung, ya Allah lung terledor, ya Allah lung lalo geme makanan tersebut. Itulah praktik akhlak para sahabatnya Nabi. Wate Nabi meninggal dunia, tak pegah bagaimana rasa kecintaan yang harus kita tumbuhkan. Wate Nabi meninggal dunia urang Si'lun, para sahabat menangis sejadi-jadinya. Kenapa? Beliau merasakan bagaimana indahnya akhlak dan karakter yang dipraktekkan oleh Nabi dalam kehidupannya. Bahkan Umar bin Khattab akan gepoh gahayak pedung di ke urang yang akan pegah Muhammad yang ka meninggal dunia. Muhammad yang hanale gepegah le Umar bin Khattab. Nabi Muhammad seperti Nabi Isa dulunya. Beliau berangkat nanti akan kembali lagi. Han gepatih urang pegah Nabi Muhammad ka meninggal dunia. Kenapa? Karena menyumtat-tat kehidupan pribadi akhlak Nabi Muhammad dalam gesikapi kehidupan dan permasalahan para sahabatnya. Watenyan budah Abu Bakar nekun ba Umar, ya Umar, bertenang Umar. Muhammad nyan manusia saban lagi katanya. Muhammad yang akan meninggal dalam peperangan, bahkan beliau akan dibunuh dalam peperangan. Muhammad itu merupakan seorang manusia ciptaan Allah dan akan mati pula. Menyalih mati Muhammad, menyalih muwafat Nabi Muhammad, lagi tanya kembali ke agama semula. Menangis Umar, sidra urang yang bohong, sidra urang yang kru, tapi tidak sanggup merasa kehilangan Nabi Muhammad, bukan karena diberikan manfaat, tapi karena akhlaknya, karena sumber ilmu yang mereka dapatkan. Semua limit kehidupan Nabi jud keteladan ban sigom dunia. Maka uronyo urang Si'lun, ulun tuan mengajak, mari saban sari tasatoh tadidik drawatu tak ikut jejak Nabi Muhammad dalam praktek siurau dengan anak tu, dengan cucu tu, dengan promoh tu, dengan sahabat tu, bahkan dengan musuh. Mari lagi tanya tak praktek bacut-bacut akhlak yang pernah gekubah li Nabi sehingga sabah masa dua roti wate kita nyotawo ba Allah akan gejemput li Nabi gebi syafaat di yaumil qiyamah dan pastilah akan gepetamong dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat ipu yang kalun pegah urang Si'lun. Padumboh poin sebagai kesimpulannya. Yang pertama urang Si'lun, lagi tak usahakan baik munafik. Baik sampai lidah pegah sayang ke Nabi tapi praktek but hana sayang ke Nabi. Praktek tingkah jauh daripada pu yang pegah li Nabi. Praktek sifat getayau merupakan sifat-sifat yang paradok yang bertentangan dengan harapan Nabi. Yang selanjutnya, uronyo permasalahan paling berat dalam kehidupan masyarakat khususnya di Aceh adalah dekadensi moral, akhlak yang amburadul, akhlak dan pribadi yang hanagot.
dari generasi bangsa getanyo, pemuda, pemudi, orang tua, bahkan semua elemen. Itulah yang perlu getanyo robah orangnya orang silun. Yang terakhir sebagai solusi, jadikan Al-Quran sebagai pedoman. Jauh anak bak daya, jak bak tempat majlis taklim, karena di sanalah akan diajarkan terhadap akhlak dan pribadi Nabi Muhammad. Mudah-mudahan lebo hal tersebut akan berbekas dalam uro-uro getanyo dalam masa-masa keuke, supaya gebi pahala oleh Allah Ta'ala ke ulun tuan yang menyampaikan dan ke getanyo Ban Bandung.